tambahan dari Ustaz Hanif? Kajian kita hari ini itu termasuk juga dalam kehati-hatian, Pak. Dalam rangka begini, orang itu menganggap berbohong atas Nabi itu cuma sekedar Nabi berkata padahal bukan, kan gitu Pak ya. Padahal bisa jadi Nabi bersabda, tapi ada orang bilang, oh Nabi nggak begitu, gitu Pak ya. Itu juga berbohong atas nama Nabi. Karena do'if itu nanti macam-macam Pak. Kalau tadi bertanya Pak Ustadz, berarti do'if itu macam-macam, iya. Walaupun nanti para ulama masih membedakan, ada yang bilang maudhu itu termasuk bagian dari do'if, ada yang sudah mengeluarkannya. Jadi hadis do'if itu tidak satu macam. Tidak satu macam. Nanti gini Pak, hadis itu disebut sahih kan harus ada 5 syarat, ya Pak ya. Disebut 5 syarat ini, yang pertama mattasola sanadu, gitu ya. Awaluhas sahih wa mattasol isnadu walam yusyad walam yu'al, kan gitu ya. Masya Allah, apa langsung Ustaz? Dulu waktu kecil gitu. Terus rawi adlun dobitun al-mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu kan syarat hadis do'if. Syarat hadis sahih. Hadis hasan, hadis sahih. Tapi kalau do'if, wa kullu ma anrut batil hasan qasur wa huwa dhaifu wa huwa aksamun qasur. Masyaallah. Memang hadis dhaif itu tidak hanya cuma satu. Gitu ya. Walaupun yang paling penting itu bukan dhaifnya Pak sebenarnya, Pak. Tapi pertanyaan berikutnya. Jadi kita itu begini. Kita itu sudah cukup bagus ketika ada ini hadisnya bagaimana Ustaz? Ada hadisnya enggak? Kalau ada hadisnya dhaif atau sahih itu sudah bagus. Tapi kadang-kadang kita terjebak kepada pemahaman kalau dhaif berarti udah selesai, kita tidak amalkan. Gitu Pak ya. Padahal yang lebih penting dari itu adalah ketika sudah ada orang bilang ini dhaif, pertanyaan berikutnya itu lebih penting Pak. Siapa yang mendhaifkan? Gitu ya. Kenapa? Karena nanti siapanya itu penting Pak. Saya kasih contoh gini. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Hanif Lutfi, gitu Pak ya. Kira-kira masuk hitungan atau bukan? Kan bukan Pak. Dan yang mendhaifkan itu nanti para ulama nanti berbeda-beda. Itu contohnya apa Ustaz? Misalkan ada sebuah hadis yang satu bilang dhaif, yang satu bilang sahih, itu apa Ustaz? Oh, bisa disebutkan? Yang kemarin kita sudah bahas ya. Makanya kalau nanti ada orang bilang ini hadisnya dhaif, pertanyaan pertama adalah siapa yang mendhaifkan? Oke. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi Pak. Ini mendhaifkannya di kitab apa? Kalau kemarin Pak ya, kita ngaji tentang yang kita bawa kemarin hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Bapak pernah ketemu hadis tentang hadis-hadis dhaif enggak, Pak? Satu kitab bicara tentang hadis dhaif pernah isinya ketemu? Isinya dhaif semua. Hadis dhaif semua. Saya bawakan, Pak. Ini salah satu aja. Ini karya ulama kontemporer yang mana sering disebut dengan Al-Albani. Syekh Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani. Silsilatul ahadis ad-dhaifah wa atharuha sayyi fil ummah. Ini Pak, seolah-olah yang ada di kitab ini berarti ini recycle bin, Pak. Kalau di komputer itu apa ya, yang sudah dibuang gitu ya. Pembuangan. Seolah-olah berarti kalau di sini berarti dibuang. Gitu Pak ya. Cuma sebenarnya lebih penting dari itu, Pak. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya begini, kalau sudah dhaif, terus kenapa? Dan dhaifnya itu kenapa, itu yang lebih penting. Alasannya harus disebutkan ya. Kita akan coba lihat, ternyata para ulama tidak satu suara ketika ada satu hadis itu dikatakan dhaif. Bisa jadi hadis itu dhaif. Contohnya gini, dhaif karena tidak ada biografi yang didapat. Ini agak unik, ini agak-agak berat nih hari ini nih Pak ya. Dhaifnya karena tidak ditemukan. Ini. Disebut hadis itu, atau contoh yang lainnya agak mudah kali ya. Oke, begini, contoh nih, Bapak kalau sujud itu tangannya dulu atau lututnya dulu Pak? Tangannya dulu, kenapa? Karena udah faktor U Pak ya. Gitu ya. Tangan dulu. Ini saya kasih contoh begini Pak. Hadis Wa'il bin Hujr itu bilang begini, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yadau rukbataihi qabla yadaihi. Jadi saya, kata Wa'il bin Hujr, ketika melihat Nabi sujud, saya melihat Nabi itu sujud dengan lututnya dulu sebelum tangannya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Daraqutni. Oke. Yang mana hadis ini Pak, oleh beberapa ulama hadis dikatakan hada hadisun hasanun oleh Imam At-Tirmidzi. Gitu Pak ya. Berarti kalau Bapak kok pakai tangannya dulu Pak, itu berarti hadisnya ada atau tidak? Kan nggak ada Pak ya. Nah, yang ada hadisnya kan lututnya dulu tuh. Itu disebut hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Cuma oleh Imam Al-Baihaqi dikatakan Pak, hadis ini dhaif. Gitu Pak ya. Kenapa? Wa dha'afa Al-Albani fil Mishkah, dan mana Syekh Albani ini juga bilang dhaif Pak.
Maka ada hadis yang kedua, yang mana hadis ini dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ketika kalian sujud jangan sujud seperti sujudnya onta. Kenapa? Wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Maka letakkanlah tangannya sebelum lututnya. Dua hadis ini, Pak, ini para ulama itu berbeda pendapat terkait yang sahih yang mana. Gitu, Pak ya. Makanya ketika yang satu bilang hadis itu dhaif, pertanyaannya begini, siapa yang mendhaifkan? Gitu, Pak ya. Kalau yang mendhaifkan itu Albani, oh berarti menurut dia yang benar itu tangannya dulu baru lututnya. Gitu ya. Tapi kalau yang mendhaifkan adalah Syekh bin Bas, oh berarti lututnya dulu baru tangannya. Gitu. Ini nih pertama, Pak. Jadi penilaian hadis dhaif atau tidak itu juga khilaf itu di antara para ulama ya. Betul, itulah yang paling banyak menyumbang terjadinya perbedaan pendapat di dalam kajian fikih. Ada tanggapan Ustaz mengenai status hadis itu ternyata diperdebatkan oleh para ulama. Yang satu bilang dhaif, yang satu bilang sahih ini. Ya, jadi gini, tidak usah dalam memberikan status ya. Ketika membuat kriteria hadis dhaif itu apa, sebenarnya masih dalam tataran kaidah saja mereka juga sudah berbeda pendapat. Para ahli hadis nih ya, jangan dikira mereka tuh kalau bilang apakah yang disebut dengan hadis dhaif, lantas semua tuh sepakat hadis dhaif tuh begini. Enggak juga. Kriterianya beda-beda. Ketika membuat kriteria saja itu sudah beda-beda. Ya, bikin syaratnya itu udah beda. Sebagaimana juga hadis sahih, ya kan? Sahih menurut Bukhari itu enggak sama dengan sahih menurut Imam Muslim atau Imam Al-Hakim. Ya, enggak sama begitu. Nah, begitu juga dalam membuat kriteria dhaif, kriterianya saja mereka sudah berbeda. Contohnya kriteria apa ini misalkan? Ya, yang satu mengatakan tadi ya, misalnya kalau dhaif itu adalah perawinya tukang lupa, gitu misalnya kan. Nah, nanti yang lain mengatakan enggak apa-apa dia lupa, kecuali karena dia sudah tua. Yang waktu itu mudanya itu dia nggak lupa, masih ingat ya? Masih ingat. Jadi ketika membuat kriteria itu masing-masing yang satu dengan yang lain bilang kalau dia pernah lupa sekali saja maka seumur-umur pokoknya orang itu dhaif gitu ya. Nah, yang lain bilang enggak, dia tuh dhaif kalau meriwayatkannya ketika dia sudah tua. Tapi kalau dia masih muda, dia nggak bisa kita bilang sebagai orang dhaif. Nah, gitu ya. Jadi dari situ saja nanti kriterianya udah berbeda kan. Nah, gara-gara kriteria ini berbeda, ketika mereka implementasikan kriteria itu, hasilnya juga udah pasti beda, gitu ya. Jangankan yang kriterianya beda, sekarang yang kriterianya sama aja. Ya, kriteria ya sama itu, contohnya tadi Imam Bukhari, dia punya kaidah. Kalau mau sahih itu begini, gitu ya. Setelah itu kan Imam Bukhari meninggal, diteruskan pekerjaan itu oleh Imam Al-Hakim dengan kriteria yang sama. Makanya ada sahih mustadrak gitu ya. Al-mustadrak ala syartil Bukhari. Mustadrak tuh hadis tambahan yang syaratnya itu udah ngikutin Bukhari bener. Tapi ternyata para ulama sepakat bahwa kalau di mustadrak sama yang di Sahih Bukhari itu udah beda derajatnya. Artinya begini, disahihkan oleh hakim dalam mustadrak itu tidak sama derajatnya dengan disahihkan oleh Bukhari langsung di dalam Sahih Bukhari. Kan begitu ya. Jadi udah dua tuh faktornya yang membuat hadis dhaif itu ternyata tidak sama, tidak satu gitu. Kriterianya beda dan dalam mengimplementasikannya beda. Terus saya tambahin lagi, nanti mungkin Ustaz Hanif bisa nambahin. Yang ketiga, bisa saja dia dhaif dari satu jalur, tapi di jalur yang lain ternyata tidak ada masalah, gitu. Dari Kuningan ke mana ini? Ke Blok M lah, gitu ya. Blok M, macet, gitu. Lewat mana macetnya? Oh, lewat PN Timah. Kalau PN Timah tuh emang nggak usah lewat situ dah, dari awal emang dhaif di situ jalurnya, gitu loh, nggak bisa. Tapi kalau kita lewat Semanggi mungkin rada lancar. Ya, kalau kita lewat Tanah Abang muter ke sono lewat Pejompongan lebih lancar lagi bisa jadi kan. Maka suatu hadis itu ketika dibilang dhaif, tadi kan Ustaz Hanif bilang siapa yang mendoifkan. Nah, kalau saya tambahin lagi,
lewat jalur mana yang doif? Nah, doifnya lewat jalur ini, ya. Tapi Bisa kalau lewat jadi jalur ini ternyata enggak. jalur yang lain malah Jalur sahih. ini enggak juga misalnya, gitu kan. Nah, sehingga nanti terakhirnya begini Pak, bisa jadi jalur ada 10, 9 doif, 1 lolos. Itu hadisnya gimana statusnya? Derajatnya naik apa tidak gitu. Nah, kalau bicara, jadi gini pertanyaannya, ada 10 jalur, 9 itu doif semua. Berarti ada masalah di jalannya itu kan. Tapi 1 jalur itu sampai kepada Rasulullah. Pertanyaannya gini, benar nggak itu Rasulullah bilang begitu? Ya, dengan jalur yang tadi benar Mas. Nah, kalau lewat jalur yang lancar sampai Rasulullah ya benar kan? Berarti kan benar Rasulullah melakukan itu, walaupun cuman 1 jalur gitu ya. Sementara jalur yang ada 9 itu semua pada bermasalah di jalannya. Hadisnya Tapi begitu dhaif, ada ya. 1 aja yang lolos Sahih. gitu kan, ya berarti kan benar Rasulullah itu mengatakan itu atau melakukan itu.